Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Nah, semoga pada pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, langsung saja, pada pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu pada video sebelumnya kan kita belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sedangkan pada hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, langsung saja. Kita di sini akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi dalam pertidaksamaan nilai mutlak itu dia terdapat beberapa sifat, sama seperti persamaan kan dia mempunyai sifat-sifat harga mutlaknya. Nah, di pertidaksamaan juga dia mempunyai sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, salah satunya di sini Ibu akan menjelaskan beberapa sifat. Nah, untuk sifat yang lainnya kalian bisa pelajari di modul yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan langsung saja masuk ke sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu ada, ini yang pertama ini ya. Sifat yang pertama itu ada mutlak X yang pertama itu ada mutlak AX jika sifatnya seperti mutlak AX ditambah B. Nah, jadi sifat yang pertama itu ada ini A ya, mutlak AX ditambah B lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan, bukan 1 ya, lebih dari sama dengan C. Oke. Nah, jadi jika kalian melihat sifatnya seperti ini, nah jadi ini untuk sifat pertama, yaitu ada mutlak AX ditambah B lebih dari sama dengan C. Nah, jadi gini anak-anak. Nah, di sini dia mau lebih besar, mau lebih kecil, itu sama aja ya. Ini enggak masalah. Cuma nanti bedanya itu dia dalam garis bilangan. Misalkan kalau dia ada sama dengannya, berarti dia bulat penuh dia. Nanti di garis bilangan tandanya itu dia bulat penuh kalau ada sama dengannya. Nih, bulat penuh kalau ada sama dengannya. Sedangkan jika tanpa sama dengan, ini kan ada sama dengan, berarti nanti dia di garis bilangan dia bulat penuh dia isi. Sedangkan jika ini tidak isi, ini sama dengannya kurang dari aja, berarti itu bulat kosong dia di garis bilangan. Jadi kan kalau isi sama dengan itu bulat penuh, sedangkan tidak isi sama dengan itu bulat kosong nanti dia. Nah, jadi pada sifat pertama itu, jika mutlak kanannya angka, ini kan misalkan ini mutlak kanannya angka, nilai ini angka, nanti anak-anak bisa membuat seperti ini dia. Jadi misalkan kan kalian sini ada mutlak AX ditambah B. Misalkan di sini ganti misalkan kalian dengan angka, misalkan di sini ada 2X ditambah 3 lebih dari sama dengan 3, misalkan seperti itu kan. Nah, jadi kalian di sana bisa langsung pecah dia menjadi. Jadi kalau kalian menemukan sifat ini, kalian gunakan yang ini dia rumusnya. AX, ini A ya, AX ditambah B ditambah B kurang dari sama dengan negatif C.
Nah, di sini kan dia positif kan, jadi jika diisi negatif berarti tandanya ini berubah juga dia menjadi kurang dari. Jadi kalian bisa gunakan AX ditambah B kurang dari sama dengan negatif C, atau kalian bisa juga pakai AX ditambah B lebih dari sama dengan C. Nah, jadi jika kalian menemukan sifat mutlak AX ditambah B lebih dari sama dengan C, nanti kalian gunakan rumus ini dia. Rumus ini, kalian ingat rumusnya ini. Ini atau nih ya. Jadi Ibu simbolkan atau ini seperti huruf V. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Contoh. Nah, contoh di sini Ibu punya mutlak 2X dikurang 1 lebih dari sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, maka nanti hasil kerjanya itu dari soal ini, hasil kerjanya nanti dia akan seperti ini dia. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam ini. Ini, yang pertama, kita buat dulu yang ini ya. Yang pertama yang ini, yang hasilnya negatif. Yang di sebelah kanannya negatif, kita buat 2X dikurang 1. Karena hasilnya menjadi negatif, maka tandanya ini kan berubah dia. Makanya jadi kurang dari sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu. Sekarang kita langsung turunkan dia. 2X kita lihat suku yang sejenis. Nah, ini kan 1 dengan 3 kan sejenis dia kan, jadinya bisa kita pindah ruas. Jadinya negatif 1 ini bisa kita bawa ke ruas kanan. Kurang dari dengan negatif 3. Karena ini negatif 1 pindah ke ruas kanan, berarti dia tandanya berubah menjadi positif. Menjadi positif 1. Jadi kita dapatkan 2X kurang dari sama dengan negatif 3 ditambah 1 itu sama dengan negatif 2. Jadi sekarang kita dapatkan X-nya kurang dari sama dengan negatif 2 dibagi 2 itu sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah dapatkan untuk yang rumusnya ini kan. Nah, sekarang kita buat yang sebelahnya. Atau mutlak 2X dikurang 1 lebih dari sama dengan 3. Nah, jadi di sini ini kan kita sudah membuat yang positif, yang negatif. Sekarang kita buat yang
positif. Jadi kita di sini tinggal turunkan saja 2x dikurang 1 kurang lebih dari 3. Ini akan menjadi sama ya, negatif satunya itu kita pindah ke ruas kanan, jadinya dia menjadi positif. 2x lebih dari sama dengan 3 ditambah 1 gitu kan, berarti 3 ditambah 1 itu sama dengan 2x ini sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, berarti kita dapatkan x lebih dari sama dengan 4 dibagi 2, kan kita dapatkan 2. Nah, sampai sana kalian mengerti? Nah, jadi dari x ini dengan ini akan kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu himpunan penyelesaiannya HP atau himpunan penyelesaian itu sama dengan X, ini X ya, X jika X kurang dari sama dengan negatif 1 atau kita kan sudah tulis ini, sekarang kita tulis yang ini, atau X lebih dari sama dengan 2, di mana untuk X-nya itu merupakan elemen bilangan real. Ini elemen ya, tanda elemen bilangan real. Ini tanda bilangan real. Nah, jadi di sini kita dapatkan nilai atau himpunan penyelesaian dari mutlak X, mutlak 2X dikurang 1 lebih dari sama dengan 3, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X kurang dari sama dengan negatif 1, atau X lebih dari sama dengan 2, di mana X-nya itu merupakan elemen bilangan real. Nah, jadi sampai sana kalian sudah mengerti. Nah, jadi pertidaksamaan nilai mutlak itu dia berbicara mengenai pertidaksamaan yang tandanya itu seperti ini dia ya. Ada tanda besar kecilnya di dalam mutlaknya. Nah, jadi kalau dia tandanya seperti ini, pokoknya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu merupakan pertidaksamaan. Nah, sedangkan jika tandanya itu sama dengan, berarti itu merupakan persamaan dia. Jadi persamaan itu tandanya sama dengan, sama seperti video pembelajaran yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, jadi ini merupakan sifat yang pertama. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan ke sifat yang kedua. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Misalkan sifat yang kedua itu ada AX ditambah B
kurang dari sama dengan C. Nah, jadi jika sebelumnya itu kan lebih dari. Nah, untuk sifat yang kedua ini tandanya dia kurang dari sama dengan. Nah, jika lebih kecil atau kurang dari, jadi pengerjaannya itu kalian bisa seperti ini. Kalau yang sebelumnya kan kalian sudah ada rumusnya. Sekarang di sini juga ada dia. Jika kalian menemukan nilai mutlak seperti ini dia bentuknya, kalian bisa menggunakan yang ini rumusnya. C negatif C kurang dari sama dengan AX ditambah B kurang dari sama dengan C. Nah, jadi kalian bisa gunakan rumus ini jika kalian menemukan nilai mutlak pada sifat AX ditambah B kurang dari sama dengan C. Nah, kalian bisa gunakan ini. Nah, jadi yang mutlaknya yang ini kalian taruh di tengah-tengah nanti dia ya. Nah, di sini Ibu akan langsung saja ke contoh supaya lebih jelas. Misalkan di sini Ibu punya mutlak 2X negatif 1. Contohnya sama ya, seperti slide sebelumnya, hanya saja tandanya yang berbeda. Yang sebelumnya kan lebih dari, yang di sini Ibu ganti dengan kurang dari 3. Nah, di sini Ibu punya seperti ini. Sekarang kalian tinggal masukkan saja dia ke dalam rumus ini. Di sini kan ada min-nya, berarti di sini min 3 kurang dari sama dengan AX plus B-nya berapa? Kan 2X negatif 1. Kita masukkan 2X negatif 1 kurang dari sama dengan 3. Nah, udah kan sampai sini kalian sudah paham? Nah, ini min 1-nya itu, ini kan dia sejenis, min 3, min 1, 3 dia sejenis. Jadi, min 1-nya ini bisa kalian pindah ke ruas kanan atau ke ruas kiri ya. Misalkan kita langsung saja pindah. Jadinya seperti ini dia. Min 3 ini kan negatif 1. Jika pindah ruas kan menjadi positif. Positif 1 dikurang, bukan kurang ya, kurang dari sama dengan 2X. 2X kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi negatif 1-nya ini juga bisa pindah ke ruas kanan ya. Jadinya karena di sini negatif, kita bawa ke ruas kanan akan menjadi positif. Jadinya tambah 1. Tambah 1 dia. Di sini negatif 3 ditambah 1 berarti kan hasilnya negatif 2. Negatif 2 kurang dari sama dengan 2X sini kurang dari 3 ditambah 1 maka akan menjadi 4. Nah, di sini kan negatif 2 sama 4. Jadi di sini bisa kita sama-sama dibagi 2. Atau kalian kalau
misalkan tidak bisa dibagi sama, nanti kalian bisa pindahkan duanya ini menjadi per ya kan. Misalkan ini 2 negatif 2 per 2 berarti. Terus ini 4 dibagi atau 4 per 2-nya dibawa ke sini menjadi penyebut, jadinya 4 per 2. Nah, di sini karena dia bisa sama-sama dibagi 2, jadinya Ibu langsung saja kan. Negatif 2 dibagi 2 itu sama dengan negatif 1. Nah, kurang dari sama dengan, berarti 2 dibagi 2 ini sama dengan X. Kurang dari sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi kita dapatkan HP-nya. Berarti dari sini kita dapatkan HP sama dengan HP-nya itu kita dapatkan X, di mana X di mana X negatif 1. Salah ya, bentar. X, karena ini sudah langsung, jadi langsung saja dia dimasukkan. X di mana negatif 1. Ini negatif 1 nih ya. Negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 di mana untuk X-nya itu merupakan elemen bilangan real. Seperti ini dia. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurang 1 kurang dari sama dengan 3, itu kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu sama dengan X, di mana negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 untuk X elemen bilangan real. Jadi kita sudah dapatkan untuk sifat yang kedua. Sampai di sini kalian mengerti untuk sifatnya yang kedua. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu misalkan ada kuadratnya, atau misal fungsi itu adalah kuadrat. Nah, gimana sih caranya mencari nilai mutlaknya itu jika nilai mutlaknya itu kuadrat ya? Di sini Ibu langsung saja masukkan seperti ini dia. Misalkan A kuadrat, bukan. Misalkan dia seperti, Ibu langsung ke contohnya ya. Misalkan itu ada X kuadrat. Nah, ini dia sifat yang ketiga itu bagaimana mencari nilai mutlak jika salah satu fungsinya itu kuadrat. Misalkan sini contohnya Ibu pakai X kuadrat min 5 min 5
lebih dari sama dengan 4. Nah, jadi jika kalian menemukan di dalam mutlaknya itu bentuknya kuadrat, walaupun ini di kanannya ini angka, itu tidak bisa kita gunakan dengan cara langsung seperti pada sifat 1 dan sifat 2 atau sifat-sifat sebelumnya. Nah, untuk sifat 1 atau slide sebelumnya, kedua sifat sebelumnya, itu bisa dikerjakan jika dia linear, atau linear itu maksudnya x-nya itu pangkat 1 dia. Kalau ini kan x-nya pangkat 2 dia kan. Nah, jadi cara kuadrat itu seperti apa? Di sini Ibu akan langsung jelaskan seperti apa cara kuadrat. Nah, cara kuadrat itu seperti ini ya. Kita langsung saja Ibu bahas penyelesaiannya. Ini kan ada mutlak x kuadrat dikurang 5 lebih dari sama dengan 4. Lebih dari sama dengan 4. Nah, jadi caranya itu seperti ini. Kita masukkan dia atau langsung dipecah gitu ya. X kuadrat dikurang 5 kuadrat, kita sama-samakan kuadrat ya. Jadi ruas kanan dengan ruas kiri itu sama-sama kita kuadratkan. Lebih dari sama dengan 4 kuadrat juga kan, karena kita sama-sama kuadratkan. Ini kan kita sudah sama-sama kuadratkan. Sekarang ini kan berarti kita bisa pindah ke ruas sebelahnya, jadinya seperti ini dia. X kuadrat dikurang 5 kuadrat lebih dari sama dengan, bukan, karena kan kita sudah langsung, berarti dikurang 4 kuadrat, seperti itu kan, karena 4 kuadrat ini sudah dipindah ke ruas kiri, jadinya kita isi di sini lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang ini kalian faktorkan dia, x kuadrat dikurang 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Sekarang kalian faktorkan, kita buat sekarang faktornya. Kalian masih ingat nggak dengan rumus-rumus pemfaktoran, yaitu pada kalian waktu SMP kelas 9 kalau tidak salah, kalian sini sudah mendapatkan bagaimana cara memfaktorkan. Jadi masih ingat kan rumusnya yang ini untuk memfaktorkan ini. Ini kan ada x kuadrat dikurang b kuadrat itu sama dengan, ingat kan kalian sama rumusnya ini, sama dengan ax sih, a ditambah b gitu ya, tambah a ditambah b dikali a dikurang b, a dikurang b. Jadi ini kalian harus ingat rumus cara memfaktorkannya. Jadi ini rumusnya. Nah, sekarang kita misalkan ini a, ini kita misalkan ini a, kemudian ini yang ini 4 kuadratnya kita misalkan
B. Sekarang kalian masukkan dia ke rumus ini. Berarti jika dimasukkan nanti dia akan menjadi seperti ini. X kuadrat dikurang 5. Sini tandanya kan positif, berarti kita tambah 4 dikalikan dengan ini, kan dikalikan dengan A dikurang B, berarti ini dikurang ini, berarti dikalikan dengan X kuadrat dikurang 5 dikurang dengan ini, kan dikurang dengan 4. Jangan lupa kalian isi kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini kalian akan dapatkan seperti ini dia. X kuadrat negatif 5 ditambah 4 itu berarti kan dia kurang 1 dikali X kuadrat negatif 5 negatif 4 berarti negatif 9. Lebih dari sama dengan 0. Ya, sampai sana kalian mengerti. Nah, ini pertidaksamaan ini juga bisa difaktorkan dia lagi kan. Maka yang ini dia akan menjadi seperti ini dia. X kuadrat dikurang 1. Faktornya seperti ini. X ditambah 1 kalian gunakan lagi rumus ini ya untuk faktornya, dikali X dikurang 1 dikurang 1 dikali, sekarang kita faktorkan lagi yang ini, X kuadrat negatif 9. Berarti kita dapatkan X ditambah 3 dikali X, ini berarti kurang kan, di X dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Sampai sana kalian mengerti? Nah, maka di sini kita akan dapatkan X-nya dia. X sama dengan, kalian lihat tandanya ya. Kalau misalkan ini X-nya positif, di X-nya di sini sama dengan negatif 1. Untuk X-nya yang ini, karena itu tandanya negatif, berarti dia sama dengan 1. Sama juga dengan ini, X kan tambah 3 karena tandanya positif, maka X-nya sama dengan negatif 3. Nah, untuk yang X kurang 3, itu karena tandanya positif, itu karena tandanya negatif, maka X-nya sama dengan positif, dia menjadi X sama dengan 3. Nah, sampai sana kalian sudah paham. Sekarang kita lihat garis bilangannya. Kita lihat, ini dia. Nah, kita lihat sekarang garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Anggap aja ini garis lurus ya. Sekarang kita di sini tulis
3. Nah, kenapa di sini bulat penuh? Karena kan di sini ada sama dengannya dia. Terus di sini kita ada 1. Terus di sini ada penuh juga ya, semua penuh karena ada sama dengannya. Negatif 1, sini negatif 3. Kita lihat sekarang sini. Jadi sini kan berarti diarsir ke sini kan. Diarsir ke kanan, karena positif. Kemudian yang ini dia. Nah, sedangkan ini akhirnya ke kiri. Nah, jadi di sini ada positif, positif, positif. Nah, ngerti kan kalian sampai sini untuk membuat garis bilangannya. Nah, jadi dari penyelesaiannya kita dapatkan HP-nya. Berarti HP-nya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 3 ya. Oh, enggak, negatif 3. Negatif 3 atau negatif 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. Atau X lebih dari 3, dimana untuk X-nya itu merupakan elemen bilangan real. Nah, jadi HP-nya kita dapatkan ini dia ya. Dari sifat yang ketiga. Nah, sekarang Ibu punya sifat yang keempat. Ibu punya sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat yaitu misalkan di sini Ibu punya di ruas kanannya itu mutlak, di kirinya juga dia mutlak. Nah, jadi sama-sama mutlak. Jadi gimana itu cara mencarinya? Misalkan di sini Ibu punya soal, langsung saja ya Ibu contohkan ke soal. Misalkan di sini Ibu punya 2x, ini 2 nih ya, 2x dikurang 1, mutlak 2x dikurang 1, lebih dari sama dengan mutlak x dikurang 5. Nah, ini gimana caranya?
Gimana caranya kalau misalkan di ruas kanan mutlak, di ruas kirinya juga mutlak. Nah, jadi jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian bisa gunakan cara kuadrat. Nah, cara kuadrat kan sama seperti slide sebelumnya. Jadi kita langsung pecah dia. Misalkan di sini kan ada 2x min 1 kita isi kuadrat ya. Jadi dikuadratkan, kuadrat lebih dari sama dengan x5 x dikurang 5 kuadrat. Seperti itu dia kan. Nah, jadi jika sudah dikuadratkan, caranya sama dia. Faktorkan dia seperti itu. Jadi ini sekarang selanjutnya kan kita pindah ruas kan, yang ini bisa kita pindah ke sini menjadi 2x dikurang 1 kuadrat. Berarti karena ini dia positif, berarti jika dipindah ke ruas kiri hasilnya kan negatif. X dikurang 5 kuadrat juga kan. Akan menjadi lebih dari sama dengan 0. Nah, sampai sana kalian ngerti? Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan langsung memfaktorkan sesuai dengan rumus pemfaktoran pada slide sebelumnya. Jadi, jika sudah dilakukan pemfaktoran, maka akan didapatkan dia 2x dikurang 1 ditambah, ini ditambah dia kan, x, karena kita misalkan ini A, ini B, x dikurang 5. Seperti ini dia, dikali 2x dikurang 1 dikurang, ini kan dikurang dia kan, dikurang min x. Ini min sama min kan berarti plus kan, jadi tambah 5 kurang dari kan ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, sampai sana kalian mengerti? Sekarang dari sini ibu dapatkan 3x min 6 ini 2x ditambah x, 3x min 1 min 5, kita dapatkan min 6 kali x ditambah 4 ditambah 4. Nah, di sini kita dapatkan duanya. Jadi keduanya itu kita dapatkan nilai x-nya. Seperti biasa, ini kan 3x
3x negatif 6, berarti kita dapatkan nilai x-nya itu sama dengan 2 dia. Nah, sedangkan ini x-nya kita dapatkan negatif 4. Karena sini positif, berarti kita bisa masukkan dia menjadi negatif. Sekarang kita buat garis bilangannya. Dari persamaannya ini kita buat garis bilangannya. Di sini ada negatif 4. Dan di sini ada 2 ya. Sini ada 2. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini dia. Ini seruas kanan jadinya. Akan ini ke luas kiri karena dia positif. Oh, bukan, karena dia negatif. Nah, ini diarsir ya. Jadi sini kita dapatkan di sini positif, negatif, dan positif. Nah, seperti itu. Maka dari nilai X dan garis bilangannya ini kita akan dapatkan HP-nya. Kita dapatkan HP-nya itu adalah X, di mana X kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, kita tulis ini negatif 4. Negatif 4 atau X lebih dari sama dengan 2. Dimana untuk X-nya itu merupakan elemen bilangan real. Elemen bilangan real. Nah, jadi ini dia HP-nya untuk sifat yang keempat. Selanjutnya, Ibu akan masuk ke yang kelima. Nah, jadi sini ada yang kelima. Misalkan di sini Ibu punya soal 2x dikurang 6. Kurang dari sama dengan 9 dikurang X. Nah, jadi jika kalian menemukan soal seperti ini, di sini kalian jangan menggunakan kuadrat ya, tapi kalian gunakan definisi. Nah, jadi untuk definisinya itu sama seperti pada persamaan, kalian bisa lihat di modul. Nah, jadi di sini tugas kalian itu adalah hafalkan cara-caranya yang sudah Ibu berikan sesuai dengan sifat-sifat mutlak ya. Nah, jadi yang ini kita buat menjadi dua bagian ya. Sekarang kita buat dulu yang lebih besar sama dengan 0, atau nanti kalian buat juga yang kurang dari sama dengan 0. Jadi sini Ibu akan buat yang lebih besar dulu, kemudian selanjutnya Ibu akan buat yang kurang dari.
atau lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, atau kurang dari dan lebih dari. Oke, ingetin itu ya. Nah, sekarang di sini Ibu buat yang lebih besar dulu. Kita masukkan 2x. Ini dengan cara definisi ya. 2x min 6 dengan 0. Nah, berarti di sini menjadi 2x kita bawa 6-nya ke ruas sebelah menjadi 6x, berarti sama dengan 3. Nah, jadi karena kita menganggap ini yang pertama itu yang positif, sebentar kita cari yang negatif. Jadi karena kita menganggap ini positif, maka sekarang kita akan mencari yang negatif. Negatif baru kita nanti akan gabungkan ini keduanya. Misalkan 2x min 6 dari 9 dikurang x. Maka akan kita dapatkan 2x ditambah x, kita gabungkan dia yang sejenis-sejenis. Karena ini negatif, kita bawa ke sini menjadi positif. 9 tambah 6. X berarti di sini 3x. Di sini 9 tambah 6 kita dapatkan 15. Berarti x tiga, bukan 5. 15 bagi 3 5. Jadi kita dapatkan x-nya itu 5. Sampai sana kalian ngerti. Sekarang kita di sini buat garis bilangannya. Kita buat yang 3. Kemudian buat lagi garis bilangan untuk yang 5. Nah, jadi yang diarsir dari garis bilangan ini kan dia adalah 3 kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 5 kan. Nih, kurang dari. Jadi
Ini untuk yang lebih besarnya. Sekarang kita akan buat yang lagi satu. Untuk yang selanjutnya, ini untuk yang kedua. Ini yang pertama kan. Sekarang kita buat yang kedua. Berarti di sini ada 2x sesuai dengan mutlaknya. 2x dikurang 6 kurang dari sama dengan 0. Sini kan kita makainya lebih dari, sini kita makainya kurang dari. Berarti 2x kurang dari sama dengan 6 dan x kurang dari sama dengan 3. Jadi karena kita sudah mencari untuk yang satuannya, sekarang kita cari yang keduanya, ini yang digabungkan. Jadinya seperti ini dia. 2x ditambah 6 kurang dari sama dengan 9 kurang x. Kurang dari sama dengan x. Terus sekarang kita operasikan ya. Ya di sini isi min ya. Nah, berarti min 2 ditambah x berarti kan tinggal lagi min 1x, atau bisa kita tulis menjadi min x. Kita kumpulkan yang sejenis-sejenis. Nah, ini kan 9 dikurang 6 berarti kan kurang 6. Berarti min x kurang dari sama dengan min 9 kurang 6 sama dengan 3. Nah, jadi dari sini kita sama-sama kalikan min dia. Kali min. Kita akan menjadi x kurang dari sama dengan negatif 3. Sampai sana kalian ngerti. Nah, setelah ini kalian sudah mendapatkan nilai x-nya, kalian nanti di sini bisa membuat garis bilangannya. Kita buat yang 3. Ini yang 3. Sedangkan yang ini untuk yang negatif 3. Nah, jadi dari hasil nilai
yang kita dapatkan itu nilai X-nya ini dengan ini, kita dapatkan pertidaksamaannya. Kemudian dengan garis bilangannya kita dapatkan seperti ini. Maka di sini bisa kita tulis untuk yang diiris itu adalah negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari, ini kan 3. Oh ya, di sini karena dia nggak isi sama dengan, berarti sini ini gini ya, kosong ya. Ini lubangnya atau bulatannya dia kosong. Ini gini ya. Oke, nah jadi sampai sana kalian ngerti. Nah jadi cara mencari HP-nya yaitu dengan cara kita menggabungkan ya, gabungkan ini dengan ini, gabungkan dia. Jadi HP-nya kita dapat kita dapatkan X jika negatif 3, kita lihat ini kan, negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Karena kita lihat yang paling kecil itu kan negatif 3. Kemudian kita lihat sekarang yang paling besar 3 dan 5. Berarti kita gunakan 5 ya, karena kan sudah pasti akan melewati angka 3. Nah ini negatif 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 5, dimana untuk X nya itu ini X ya, koma, dimana untuk X nya itu merupakan elemen bilangan real. Nah, jadi kita dapatkan HP-nya dari pertidaksamaan nilai mutlak 2X kurang 6 kurang dari sama dengan 9 dikurang X. Kita dapatkan HP-nya itu X, dimana negatif 3 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 5, dimana X-nya itu merupakan elemen bilangan real. Jadi ini merupakan sifat yang kelima. Nah, jadi untuk sifat-sifat selanjutnya kalian bisa baca pada buku dan untuk buku pelajaran ataupun modul yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi untuk latihan soalnya kita akan adakan di WA Group supaya kalian bisa berdiskusi materi mana yang belum kalian pahami. Selamat belajar ya, sampai jumpa pada video selanjutnya.